Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafa Nuraleza dengan NIM 2023-40035. Di sini saya akan membuat tugas dari Pak Sidik, yaitu membuat peta kendali, tutorial peta kendali atribut. Nah, jadi mohon maaf sebelumnya karena laptop saya tidak bisa scan record, jadi saya menggunakan iPad dan laptop saya. Jadi kita pakai video langsung gitu tutorialnya. Oke, baik. Di sini kita udah dikasih sama Bapak itu buku, yaitu Fundamental of Quality Control and Improvement apa gitu. Nah, di tugas Bapak itu kita harus mencari dari tabel 8 sampai 2. Nah, ini maaf, jadi aku pakai iPad. Jadi kelihatan kan teman-teman. Nah, jadi kita pakai yang 8.2 dari sini. Nah, tabel yang tadi aku lihatin ini tuh kita masukin semuanya ke laptop karena kesabaran saya sebesar sabarnya orang tua merawat kita. Jadi aku salin ini tuh satu-satu ke Excelnya. Oke, nah aku liatin ya. Oke, baik. Jadi ini udah ditempelin semuanya sama aku ya. Jadi ini kita tempel semuanya ke bawahin, kita jumlahin dan hasilnya 1250. Kita percepat ya karena durasi. Terus ini ada item X, kita jumlahin juga dan hasilnya 90. Nah, kalau dilihat dari rumus, itu 90 dibagi 1250. Nah, sama dengan 0,072. Lalu 0,072 ini kita pindahkan ke P ini, langsung ditarik ke bawah hingga semuanya banyak. Bread, langsung CL juga ternyata sama kayak 0,072 juga. Nah, tuh. Lalu bagaimana cara mendapatkan LCL? Jadi sesuai sama rumus yang ada di buku, yaitu 0,072 dikurangi 3 dikali SQRT. SQRT itu akar, lalu dalam kurung 0,072 dikali 1 dikurangi 0,072 per 50. 50 itu sama juga dari rumus. Nah, hasilnya min 0,038. Nah, langsung pindah ke Minitab yang tadi di Excel, kita pindahin semuanya ke Minitab. Lalu kita pencet Start. Terus Control Chart, Attribute Chart, langsung ke P. Continue. Ini udah, ini kita pilih C1, langsung oke. Nah, ini hasilnya. Nah, ini grafiknya. Jadi garis tengah P itu tuh 0,072. Nah, terus batas kendalinya itu si UCL itu 0,1817 LCL-nya 0. Jadi kesimpulannya itu nilai proporsi itu kan cacat ya, jadi berfluktuasi, menunjukkan perlu pengawasan rutin agar tetap stabil dari si ini P chart ini. Oke, lanjut ke lanjutannya, yaitu 8.6. Kita dilihat dari modul yang Bapak kirim, karena Bapak itu mulai dari 8.6. Nah, ini terus ini tuh kayak bersangkutan sama si 8.8 itu. Bentar, aku cari dulu sebentar. Nah, ini. Jadi kita membuat ini juga sama di Excel dan menggunakan rumus yang sudah ada juga. Oke, aku liatin ya. Oke, di sini kita langsung cari NP chart, di mana tadi kita salin semuanya ini. Aku manual salinnya satu-satu. Nah, jadi kita semuanya ditotalin juga dari atas sini ke bawah sini dan menghasilkan 184. Kenapa ini bisa dapat 9,2? Kenapa? Karena si 20 dibagi 184 dibagi ini. Kenapa bisa dibagi? Karena menyesuaikan dari rumusnya. Nih, kita lihat ya. Nah, ini 184 per 20 sama dengan 9,2. Hasilnya sama kan, 9,2. Lalu kita mencari UCL-nya. Nah, UCL-nya juga sama sesuai sama rumus, yaitu 9,2 ditambah 3 dikali akar 9,2 dikali dalam kurung 1 kurangi 9,2 per 300. 300 dari mana? Sama dari rumusnya juga. Ini rumusnya 300. Oke, udah gitu kita mencari LCL. LCL juga sama seperti ini. Seperti UCL juga. Pakai 300 juga. Oke, lanjut ke Minitab. Nah, ini sebelumnya udah aku salin ya ke Minitab. Nah, langsung kita cari ke Start. Sama kayak tadi juga, Control Chart, Attribute Chart. Cuman ini perbedaannya tuh NP.
continue. Ini kita udah otomatis isi 20. Kenapa? Karena ini semuanya totalnya ada 20. Tadi soalnya aku udah percobaan. Salage 20. Oke, nah dan hasilnya ini. Oke, ini bisa dilihat ya, garis tengah NP-nya itu 9,2, terus batas kendali atasnya itu UCL 15,89, terus garis kendali bawahnya itu LCL-nya 2,51. Nah, kesimpulan itu, jadi dalam kondisi terkendali secara statistik ya, variasinya itu muncul masih tergolong normal, jadi dapat disebabkan oleh faktor alami proses, jadi bukan gangguan khusus. Jadi terlihat fluktuasinya itu cukup besar, tapi tetap kita tuh memerlukan pemantauan berkala. Oke, lanjut ke soal berikutnya yang disuruh Bapak. Jadi kita tuh lihat dari 8.9 kalau nggak salah. Ya, ini kita mencari C chart. Nah, itu tuh kalau lihat dari 8.7 itu kita ngelihat juga sangkut pautnya sama 8.8 lah pokoknya gitu. Bahasa Inggris ini, jadi aku translate dulu, jadi aku lupa. Oke, langsung aja ke Excel-nya. Nah, ini aku udah ya masukin semuanya dari tim non-conformites-nya kayak gitu, si UCL-nya, LCL-nya. Nah, non-conformites-nya itu dari yang sesuai sama yang di buku. Nah, kita jumlahin dulu semuanya ini. Nah, dapatlah 189 di sum. Nah, ini sum tuh rumus Excel ya. Nah, udah gitu, ini kok bisa dapat 7,56 dari mana? Nah, dari si 189, kita liatin dulu rumusnya. Nah, ini rumusnya 189 dibagi 25. Nah, jadi si non-conformites ini tuh dibagi si 25 ini. Oke, dan hasilnya 7,56. Tapi kalau di buku tuh ada nolnya, tapi di Excel tiba-tiba hilang nolnya. Nah, langsung kita cari UCL-nya. UCL-nya juga ini sama banget kayak rumus yang di buku. Nah, yaitu 7,56 ditambah 3 dikali akar 7,56, dan LCL-nya juga sama sebenarnya rumusnya, cuman bedanya itu yang ini plus, yang ini min. Dan oke, kita langsung ke Minitab. Nah, ini untuk di Minitab aku udah salin ya. Salinnya tuh yang conformites-nya aja. Nah, oke, kita sama seperti yang tadi juga, start, terus control charts, sama juga attribute chart. Cuman bedanya sekarang kita apa ini namanya? Ya, si chart. Nah, oke, kita punya satu salage. Oke, ini hasilnya sama banget kayak di buku panduan. Oke, berarti analisa dari si chart ini itu, yang pertama, dari grafik itu terlihat tuh ya bahwa titik berada di dalam batas kendali, kecuali yang sampel ke -1 yang mendekati batas atas, sama itu kan masih dalam batas aman. Artinya itu tuh proses masih dalam kondisi terkendali secara statistik karena nggak ada titik yang melewati UCL atau LCL. Oke, kita lanjut ke soal terakhir. Nah, kalau dari soal itu kita 8-10 dan 8-10 itu dimana kita lihat dari tabel 8-11 sampai 8-12. Nah, ini. Nah, langsung kita masukin ke Excel-nya. Oke, aku liatin ya. Nah, ini semua udah disalin semua, ini semua ditotalin. Ini yang si satunya, terus N satunya juga ditotalin. Nah, ini U-nya dari mana? 4,683 itu dari rumusnya, yaitu 192 dibagi 41. Rumusnya tuh udah tertera semuanya di buku. Nah, cara dapat UCL-nya juga sama, semuanya ada di rumusnya. Ini juga sama. 4,683 ditambah 3 dikali akar F3 itu 4,683 per 2. LCL juga sama, cuman bedanya ini dia tuh minus. Oke, kita langsung lanjut ke Minitab. Kalau ke Minitab kita salin semua tiga-tiganya ini nih. Kita salin semua. Oke, lanjut ke Minitab. Kalau di Minitab kita langsung aja nih udah ya. Kita ke control charts, atribut. Nah, langsung ke U. Nah, di sini juga bisa dilihat bahwa fluktuasi cacat itu masih terbilang normal juga, guys. Jadi ini hasilnya. Sekian dari Rafa Noraleza. Assalamualaikum dan terima kasih. Mohon dilihat tutornya.